anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah semuanya baik. Nah, sekarang sebelum belajar, Ibu yang pimpin doa, kalian bersiap-siap dulu ya. Ya, udah siap semuanya? Ya, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan absen kalian satu persatu dulu ya. Nah, ada yang belajar nggak tadi malam? Siapa yang belajar? Iya, coba kita sekarang mau belajar apa? Iya, pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan media. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu media? Iya, benar. Media itu sama dengan alat peraga untuk kita kita belajar. Iya, benar sekali. Nah, ada berapa macam media ya yang kalian ketahui? Biasanya kalian belajar menggunakan apa? Iya, biasa kita menggunakan buku, terus apa lagi? Video, seterusnya apa lagi? Apa? Iya, suara yang Ibu perdengarkan dari speaker. Nah, kira-kira itu apa ya namanya? Media apa ya namanya? Iya, benar sekali. Ada media audio dan ada media visual. Tapi ada satu lagi. Ada yang tahu nggak media apa? Iya, media audio visual. Apa yang dimaksud dengan media audio? Iya, media yang digunakan dengan alat pendengaran. Kalau visual? Iya, alat penglihatan. Kalau berarti contohnya kalau audio, kalau media audio apa? Iya, apa tadi? Iya, suara dapat dihasilkan dari mana aja? Iya, dari speaker seperti kita belajar kemarin. Selanjutnya apa lagi? Iya, dari laptop, handphone dan lain sebagainya. Iya, radio juga bisa. Nah, itu contoh media audio. Sekarang Ibu minta contoh media visual apa aja? Iya, contoh media visual itu seperti gambar. Setelah gambar apa lagi? Iya, buku. Kenapa buku termasuk dalam media visual? Iya, karena kita belajarnya dengan menggunakan indera penglihatan. Nah, yang termasuk audiovisual apa? Ya, seperti video. Video ada gambar dan ada suaranya. Nah, setelah mengetahui apa itu media, sebenarnya apa sih tujuan dari menggunakan media pembelajaran ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu tujuan dari menggunakan media pembelajaran? Iya, yang pertama untuk mempermudah proses belajar mengajar. Ketika Ibu menggunakan media pembelajaran, contohnya seperti video, apakah kalian senang? Iya, ketika misalnya Ibu menggunakan media video, kalian senang, Ibu pun senang karena Ibu nggak capek-capek menjelaskan, kalian hanya mendengarkan dari video. Tidak bosan kan? Iya. Nah, selanjutnya apa lagi manfaatnya? Iya, apa?
Iya, untuk mendorong kalian mengetahui lebih banyak pengetahuan tentang materi yang ibu ajarkan ketika ibu menggunakan audio ataupun video ataupun media apapun itu. Kalian juga pasti akan tertarik melihatnya. Ketika kalian sudah tertarik, pasti kalian terdorong untuk mendalami materi dari apa yang kita pelajari. Benar sekali. Nah, selanjutnya apalagi tujuannya? Iya, untuk menghindarkan salah dari pengertian atau salah paham antara anak didik yang satu dengan yang lain terhadap materi yang akan kita pelajari. Gimana itu maksudnya? Iya, mungkin yang dimaksud di sini ketika ibu yang menyampaikan pesan, mungkin kalian satu dengan yang lainnya itu akan berbeda pandangannya dari apa yang ibu bicarakan. Coba kalau hanya dengan menggunakan misalnya video atau alat peraga lainnya, kalian memahami materinya itu secara dengan sudut pandang yang sama. Nah, selanjutnya apalagi manfaatnya? Iya, yang pertama itu pembelajaran akan lebih menarik. Benar nggak sih pembelajaran akan lebih menarik? Mana yang lebih menarik? Ibu tidak menggunakan media atau ibu menggunakan media? Iya, tentu saja ibu menggunakan media. Kalau ibu hanya berbicara saja, kalian pasti akan merasa bosan kan? Iya. Nah, selanjutnya apa lagi? Iya, bahan pembelajaran yang ibu sampaikan itu juga lebih jelas sehingga mudah kalian memahaminya. Benar nggak? Kalau ibu menggunakan media pembelajaran, kalian pasti akan lebih ingat. Benar nggak? Iya, selanjutnya apa lagi? Iya, ibu pun menggunakan metode pembelajaran ibu dengan lebih bervariasi. Kayak mana? Lebih bervariasinya. Iya kan, hari ini menggunakan misalnya hanya papan tulis, besok kita menggunakan buku, besok kita menggunakan video, radio, dan lain sebagainya. Kalian juga tidak akan bosan dan ibu juga tidak akan bosan. Nah, selanjutnya apalagi? Iya, kalian juga akan lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Contohnya misalnya ibu dengan menggunakan media pembelajaran yang membuat kalian itu bergerak. Pasti kalian akan lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Nah, selanjutnya apa lagi? Iya, meningkatkan motivasi belajar. Mengapa penggunaan media bisa meningkatkan motivasi belajar kalian? Iya, karena ketika kita tertarik dengan sesuatu hal, contohnya ketika kita tertarik dengan suatu pembelajaran, kalian juga pasti akan termotivasi, tertarik. Ketika sudah tertarik, pasti kita kan kayak pengen lagi. Benar atau enggak? Iya, benar. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Nah, tadi tujuan dari penggunaan media pembelajaran. Sekarang apa sih manfaat dari penggunaan media pembelajaran? Iya, memperjelas materi yang disampaikan. Ketika ibu menggunakan misalnya media video dengan gambar, kalian itu lebih jelas, tidak hanya memikirkan secara abstrak, secara imajinasi kalian, tapi sudah ada di video. Selanjutnya apalagi manfaatnya? Iya, menimbulkan kegairahan belajar. Ini sama seperti tadi, tujuannya itu agar kalian itu termotivasi. Nah, benar nggak sih ketika menggunakan media kalian itu lebih tergerak hatinya untuk belajar atau lebih
senang untuk belajar? Iya, karena kalian itu tertarik pada media yang digunakan. Selanjutnya apa lagi? Iya, memberi tanggapan yang ya, apalagi manfaatnya? Iya, membuat kalian itu mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan. Iya, kemampuan visual kalian, kemampuan audio kalian, dan kinestetik kalian. Maksudnya, ketika ibu menggunakan misalnya media yang berbentuk visual, ada beberapa anak yang lebih suka menggunakan, iya, ada anak yang suka menggunakan media visual, dan ada juga anak yang tidak suka menggunakan media audio. Ada juga yang kinestetik. Kinestetik itu kayak mana? Iya, kinestetik itu berupa keterampilan dan lain sebagainya. Nah, apalagi manfaatnya? Ada yang tahu? Iya, manfaatnya ini memberikan kalian pengalaman dengan persepsi yang sama. Iya, apa coba yang dimaksud? Iya, benar sekali. Maksudnya di sini ketika ibu menggunakan media, kalian itu dapat pengalaman baru dengan sudut pandang yang sama dari materi yang ibu berikan kepada kalian. Selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya. Apa itu? Ya, macam-macam media pembelajaran. Tadi udah ibu singgung bahwa macam-macam media pembelajaran itu ada audio, terus ada visual, terus ada audio visual. Nah, lihat di buku kalian itu ada macam-macam media, tapi dilihat dari beberapa karakteristiknya. Yang pertama apa? Dilihat dari apa? Ya, dilihat dari jenisnya. Apa aja di situ? Iya, auditif. Yang kedua ada apa? Media visual. Yang ketiga, iya, ada media audio visual. Udah mengerti kan tadi? Sudah ibu jelaskan. Nah, tadi kan yang pertama itu ada media auditif. Kira-kira siapa ya orang yang nggak bisa pakai media auditif ini? Iya, benar sekali, orang tuli. Kenapa orang tuli? Iya, karena orang tuli tidak bisa menggunakan indera pendengarannya. Mana mungkin dia bisa menggunakan media auditif. Bisanya dia menggunakan apa? Iya, bisanya dia menggunakan media visual. Nah, selanjutnya kalau media visual itu siapa ya yang nggak bisa menggunakan media visual? Iya, tunanetra. Kenapa? Iya, karena jika ingin menggunakan media visual, kita harus menggunakan indera penglihatan kita. Benar? Jadi kalau audio visual, siapa yang nggak bisa menggunakan medianya? Iya, orang tuli dan tunanetra. Jadi mereka menggunakan apa kalau belajar? Iya, ketika sudah menderita tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat, mereka menggunakan indera perasa. Nah, tadi media visual, media auditif, apa contohnya? Ya, seperti radio. Setelah radio ada pokoknya yang berbentuk suara. Nah, selanjutnya kalau menggunakan media visual, apa aja sih bentuk media visual itu? Iya, gambar, lukisan, terus apa lagi?
Ya, intinya yang bisa digunakan dengan hanya menggunakan indera penglihatan. Nah, kalau audiovisual tahu lah ya kayak mana. Iya, seperti menggunakan video yang ada gambar dan suaranya. Selanjutnya, macam-macam media pembelajaran dilihat dari dari daya liputnya. Yang pertama terbagi. Yang pertama itu apa aja? Iya, media dengan daya liput luas dan serentak. Apa maksudnya? Iya, penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang serta menjangkau jumlah anak yang banyak dalam waktu yang sama. Contohnya radio, televisi, dan lain sebagainya. Yang kedua, media apa? Iya, media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat. Contohnya apa? Iya, contohnya ada sound slide, terus ada apa lagi? Iya, ada film, terus ada film rangkai ya, terus ada apa lagi ya? Ya, kenapa film rangkai itu harus menggunakan termasuk ke dalam media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat? Iya, karena film serangkai itu harus menggunakan tempat yang gelap. Jadi dia terbatas oleh tempat dan ruang. Selanjutnya yang ketiga, media untuk pengajaran individual. Apa yang dimaksud di sini? Iya, media ini digunakan hanya untuk diri sendiri. Contohnya apa? Iya, seperti modul, terus komputer, terus apa lagi? Buku, banyak lagi ya. Selanjutnya, media dilihat dari bahan pembuatnya terbagi berapa? Iya, 2. Yang pertama, media sederhana. Apa yang dimaksud dengan media sederhana? Iya, media dengan bahan dasar pembuatannya mudah dan harganya juga cukup murah. Terus yang kedua apa? Media kompleks. Apa yang dimaksud dengan media kompleks? Iya, media yang bahan pembuatannya sulit dan diperoleh dari sesuatu yang sangat mahal harganya. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Iya, contoh media pembelajaran di SD. Apa aja ya kira-kira? Iya, yang pertama itu gambar diam. Bagaimana gambar diam? Ini Ibu bawa contohnya. Apakah ini media? Media apa ini? Gambar bergerak atau diam ini? Iya, diam. Berarti ini media dengan gambar ya. Apalagi contohnya? Iya, lukisan, foto, gambar, dan majalah, buku, banyak lagi. Selanjutnya ada apa lagi? Gambar seri. Iya, setelah gambar seri apalagi? Iya, ada wall chart. Apa yang dimaksud dengan wall chart? Iya, berupa gambar-gambar denah atau bagan. Dan biasanya kita gantung di dinding kan? Itu seperti denah kelas dan lain sebagainya, paham? Ya, selanjutnya apalagi? Ada flash chart. Bagaimana bentuk flash chart itu? Iya, dia berisi kata-kata dan gambar untuk mengembangkan kosakata dan termasuk ke dalam media visual yang diproyeksikan. Nah, jadi
setelah pembelajaran hari ini, tadi kita belajar apa aja? Iya, apa itu media? Media itu disebut juga dengan alat peraga. Selanjutnya apa? Manfaat tujuan dari media? Iya, untuk memotivasi kalian belajar, untuk membuat kalian lebih bergairah dalam belajar, untuk apa lagi? Iya, untuk mempermudah ibu menyampaikan materi. Terus tujuannya apa? Iya, sama ya, untuk digunakannya media agar materi yang ibu sampaikan itu sampai kepada kalian dengan sudut pandang yang sama. Selanjutnya apalagi tadi? Iya, macam-macam media. Apa saja macam-macam media? Iya, ada yang dilihat dari jenisnya. Kalau dilihat dari jenisnya seperti media audio, terus media visual, terus media audio visual. Selanjutnya apalagi dilihat dari? Selanjutnya apalagi? Iya, dilihat dari daya liputnya. Yang pertama itu apa? Iya, media dengan daya liput luas dan serentak. Yang kedua, media dengan daya liput yang terbatas dan oleh ruang dan tempat. Selanjutnya, ada media pengajaran individual. Selanjutnya dilihat dari apa lagi? Iya, dari bahan pembuatannya. Yang pertama apa? Media sederhana. Yang kedua, iya benar sekali, media kompleks. Media yang sering kita temuin di sekolah dasar apa aja tadi? Iya, media gambar, lukisan, terus gambar seri, terus wall chart, terus flash chart, dan lain sebagainya. Sampai di sini paham semua anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? Iya, kelihatannya sudah paham semua. Nah, sekarang kita siap-siap untuk pulang. Ibu akan pimpin doa, kalian siap-siap ya. Iya, sudah siap semuanya? Iya, sebelum pulang, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Selamat siang